Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Salsabila Syahrini Putri dengan NIM 2017-210276. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal metode penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan, Profitabilitas, Likuiditas, dan Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan. Perkembangan bisnis yang sangat ketat di era globalisasi pada kurun waktu ini tidak akan terlepaskan dari adanya pengaruh perkembangan lingkungan politik, ekonomi, sosial, dan kemajuan teknologi. Perusahaan diharapkan mampu mengelola fungsi-fungsi manajemen yang dimiliki dengan baik sehingga mampu menyesuaikan diri. Perusahaan yang mampu bersaing tentunya harus memiliki kinerja yang baik agar dapat mempertahankan eksistensinya. Perusahaan dapat mencerminkan kinerjanya melalui nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. Nilai perusahaan itu sangat penting. Mengapa? Karena mencerminkan kinerja perusahaan yang dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi akan membuat pasar percaya tentang keadaan perusahaan saat ini atau prospek di masa yang akan datang. Dalam penelitian ini, ada 4 faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan, yaitu pertumbuhan perusahaan, profitabilitas, likuiditas, dan struktur modal. Faktor pertama yang mempengaruhi nilai perusahaan adalah pertumbuhan perusahaan. Pertumbuhan perusahaan merupakan seberapa jauh perusahaan menempatkan diri dalam sistem ekonomi secara keseluruhan. Semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba, maka semakin besar tingkat pengembalian atas investasi yang diharapkan oleh investor. Perusahaan yang memiliki pertumbuhan tinggi akan diminati sahamnya oleh para investor. Faktor yang kedua yang mempengaruhi nilai perusahaan adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang besar setiap tahunnya cenderung akan diminati oleh para investor. Faktor yang ketiga yang mempengaruhi nilai perusahaan adalah likuiditas. Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendek. Likuiditas yang tinggi akan menimbulkan banyak dana. Faktor yang ketiga yang mempengaruhi nilai perusahaan adalah likuiditas. Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendek. Likuiditas yang tinggi akan menimbulkan banyak dana untuk membayar dividen, membiayai operasional perusahaan, serta melakukan investasi. Faktor keempat yang mempengaruhi nilai perusahaan adalah struktur modal. Struktur modal merupakan perimbangan antara modal sendiri dengan pinjaman jangka panjang. Semakin tinggi modal suatu perusahaan, cenderung memberikan insentif yang lebih besar kepada pemiliknya. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan? Yang kedua, apakah profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan? Yang ketiga, apakah likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan? Yang keempat, apakah struktur modal berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan?
Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama untuk menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap nilai perusahaan. Yang kedua untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga untuk menguji dan menganalisis pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan. Yang keempat, untuk menguji dan menganalisis pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan. Kerangka penelitian yang ada di slide menunjukkan bahwa nilai perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan perusahaan. Yang kedua, nilai perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Yang ketiga, nilai perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap likuiditas. Yang keempat, nilai perusahaan berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015 sampai 2019. Teknik pengambilan sampling dalam penelitian ini adalah purposive sampling agar mendapatkan hasil yang representatif. Purposive sampling merupakan salah satu teknik sampling non-random sampling di mana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus. Kriteria sampel pada penelitian ini yaitu yang pertama, perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut pada periode 2015 sampai 2019. Yang kedua, perusahaan manufaktur yang menyediakan laporan keuangan selama periode 2015 sampai 2019 secara lengkap. Variabel terikat dan bebas dalam penelitian ini yaitu variabel terikatnya adalah nilai perusahaan, variabel bebasnya yaitu pertumbuhan perusahaan, profitabilitas, likuiditas, dan struktur modal. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek penelitian. Metode pengumpulan data didapat melalui publikasi laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia. Teknik datanya menggunakan analisis regresi linier berganda. Teknik analisis regresi linier berganda digunakan untuk menjelaskan hubungan variabel-variabel bebas yaitu pertumbuhan perusahaan, profitabilitas, likuiditas, dan struktur modal. Sebelum dilakukan perhitungan regresi linier berganda, untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama, maka akan dilakukan pengujian asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik dilakukan dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov, yaitu terdiri dari 1. Uji normalitas. Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu memiliki distribusi normal. Jika asim signifikannya lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal. Yang kedua adalah uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Jika nilai tolerance kurang lebih dari 0,01 atau sama dengan nilai variance inflation factor atau VIF kurang dari 10, maka model regresi terdapat multikolinearitas.
Uji heteroskedasitas digunakan untuk mengetahui ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain pada suatu model regresi. Yang keempat, uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui model yang terdapat dalam regresi linear apakah memiliki korelasi antara kesalahan pengganggu periode sekarang dengan periode sebelumnya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.